Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kepada Pak Edi serta teman-teman sekalian. Pada hari ini, kembali lagi kita pada mata kuliah MA 4152, Kapasitas Selekta Matematika Diskrit 1. Perkenalkan, saya Irman Azalia, NIM 1011705. Pada hari ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang paper yang telah diberikan. Papernya itu adalah On the Metric Dimension of Cartesian Products of Graph. Pada paper ini ada beberapa bahasan. Yang pertama ada introduction, coin weighing and hypercubes, projection, doubly resolving set, complete graph, mastermind and Hamming graph, plots and grids, cycle, dan trees. Untuk hari ini kita cuma sampai ke complete graph dengan beberapa hal yang perlu kita pelajari sebelumnya, ada introduction, projection, dan doubly resolving set. Nah, berikutnya kita langsung saja ke introduction. S anggota VG dengan S V1 sampai VK kita definisikan RUS sebagai DUV1, DUV2, sampai DUVK. S adalah himpunan pembeda dari G jika RUS tidak akan sama dengan RVS untuk setiap U, V anggota VG. Dimensi metrik dari G merupakan kardinalitas suatu himpunan pembeda minimum bagi graf G. Ini telah kita pelajari sebelumnya ya, cukup mengulang aja. Berikutnya Cartesian product graf dari graf G dan H dinotasikan sebagai G cross H adalah graf dengan himpunan titik VG cross VH adalah AV di mana A anggota VG dan V anggota VH. Dan himpunan sisi G cross H adalah AV-AW di mana A anggota VG dan VW anggota EH digabung dengan himpunan AV-BV dengan AB anggota EG dan V anggota VH. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat gambar. Nah, untuk jaraknya sendiri kita definisikan DAV, BW sama dengan DGAB ditambah DHVW. Tinggal kita jumlahkan saja ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang proyeksi. Misalkan S himpunan titik-titik di G cross H, maka proyeksi S terhadap G adalah himpunan titik-titik A anggota VG di mana terdapat minimal satu titik AV anggota S. Begitu pula dengan proyeksi S terhadap H adalah himpunan titik V anggota VH di mana terdapat minimal satu titik AV anggota S. Ini mudah ya, intinya kita cuma ngambil titik pada graf tersebut aja. Nah, berikutnya kita definisikan kolom dan barisnya. Kolom pada graf G cross H ialah himpunan titik AV di mana V anggota VH, dan baris dari graf G cross H ialah himpunan titik AV di mana A anggota VG ini untuk baris itu anggota H-nya yang sama, untuk kolom itu anggota G-nya yang sama, itu intinya ya. Nah, berikutnya kita akan membahas lemma 3.1. Misalkan S subset dari VG cross H, setiap dua titik yang berada dalam kolom yang sama dapat dibedakan pada baris yang sama dapat dibedakan oleh S jika dan hanya jika proyeksi S terhadap G dapat membedakan G. Begitu pula dengan setiap dua titik yang berada dalam kolom yang sama dapat dibedakan oleh S jika dan hanya jika proyeksi S terhadap H dapat membedakan H. Ini cukup kita buktikan salah satu. Sini kita buktikan yang kolom ya. Ambil dua titik pada kolom yang sama, misalkan AV dan AW. Lalu kita juga ambil pula satu titik sembarang di GH, misalkan BX. Maka DAV, BX dikurang DAW, BX akan sama dengan DVX dikurang DWX. Ini karena AB-nya hilang ya. Oleh karena itu, dengan mudah kita dapat melihat bahwa DAV BX tidak akan sama dengan DAW BX jika dan hanya jika DVX tidak sama dengan DWX. Ini langsung saja. Nah, berikutnya dari ketidaksamaan ini kita peroleh, maka AV dan AW dapat dibedakan oleh BX jika dan hanya jika V dan W dapat dibedakan oleh X di H. Sehingga AV dan AW dibedakan oleh S jika dan hanya jika V dan W dibedakan pula oleh proyeksi S terhadap H di H. Ini kayak ya lanjutan-lanjutan aja ya, satu dengan yang lainnya. Maka lemma 3.1 terbukti. Corollary 3.2 adalah hasil langsung dari lemma 3.1 untuk setiap G dan H, serta untuk setiap S himpunan pembeda G cross H, maka proyeksi S terhadap G akan membedakan G, dan proyeksi S terhadap H dapat membedakan H. Nah, berikutnya kita akan coba belajar tentang doubly resolving set. Dua titik V, W anggota VG dikatakan doubly resolved oleh X, Y anggota VG apabila DVX dikurang DWX tidak akan sama dengan DVY dikurang DWY. S anggota VG merupakan doubly resolving set bagi G apabila untuk setiap dua titik UV anggota VG terdapat mereka itu doubly resolved oleh suatu X, Y anggota S. Kita notasikan pula kardinalitas minimum dari doubly resolving
set bagi G sebagai psi G. Ini definisi aja. Nah, berikutnya teorema 4.1. Untuk graf G dan H yang tidak sama dengan K1, beta G cross H itu akan lebih kecil dan sama dengan beta G plus psi H min 1. Kita buktikan, misalkan S merupakan matrix basis dari G dan T merupakan doubly resolving set dari H dengan kardinalitas T sama dengan psi H. Di sini matrix basis ini kardinalitasnya juga akan sama dengan beta G ya. Pilih suatu titik S anggota S dan suatu titik T anggota T. Lalu kita definisikan X yang beranggotakan SV di mana V adalah anggota T dan AT digabungkan dengan AT di mana A-nya adalah anggota S. Maka kardinalitas X kita peroleh kardinalitas S plus kardinalitas T dikurang 1. Ini dengan mudah ya kita dapatkan ya. Untuk mengecek apakah X merupakan himpunan ketiga bagi G cross H, maka kita dapat mengambil dua titik sebarang di G cross H. Misalkan AV dan BW. Maka kita akan pandang beberapa kasus. Kasus pertama, jika A sama dengan B, maka menurut lemma 3.1 yang tadi yang mengenai proyeksi pada baris atau pada kolom yang sama, kita peroleh bahwa AV dan BW akan dapat dibedakan. Ya karena jelas ya dari definisi X tadi, bahwa proyeksi X terhadap H itu adalah T itu sendiri, dan T itu adalah doubly resolving set. Begitu juga untuk si G-nya, proyeksi X terhadap G itu adalah S yang merupakan matrix basis. Nah, kasus 2, jika A tidak sama dengan B dan V tidak sama dengan W, perhatikan bahwa T adalah doubly resolving set dari H. Kan? Maka V dan W ini akan dapat dibedakan oleh X, Y anggota T. Jelas dong, karena dia doubly resolving set. Berikutnya, dvx dikurang dwx ini tidak akan sama dengan dvy dikurang dwy karena dia doubly resolve ya kan. Nah, berikutnya tanpa mengenai keumuman pasti ada salah satu minimal salah satu x atau y. Kita misalkan saja di sini x yang akan memenuhi persamaan berikut, yaitu dvx dikurang dwx tidak akan sama dengan das dikurang dbs. Ya, ini karena mereka tidak sama dengan, pasti minimal ada salah satu yang berbeda dengan si DAS min DBS. Makanya kita dapat tulis sebagai ini. Sehingga kita pindahkan ruas, jadinya DVX ini harusnya tambah ya, ini salah. DVX ditambah DAS tidak akan sama dengan DBS ditambah DWX. Nah, ini kembali lagi ke definisi jarak tadi. Maka kita peroleh DAV XS tidak akan sama dengan DBW XS. Nah, oleh karena itu, jelas bahwa dari ini kita peroleh AV dan BW dapat dibedakan oleh SX yang merupakan anggota X. Nah, berikutnya kita akan membuktikan teorema 4.2. Untuk setiap G dengan N lebih besar sama dengan 3, maka si G akan lebih kecil sama dengan N-1. Buktinya, perhatikan bahwa G ini karena graf terhubung dengan jumlah N-nya besar sama dengan 3, maka pasti ada satu titik yang memiliki tetangga minimal 2. Misalkan X. Lalu kita buat himpunan S yang beranggotakan VG min X tadi. Lalu kita ambil sebarang U, V anggota VG. Untuk kasus 1, jika U sama V-nya merupakan anggota S, kedua-duanya anggota S, maka kita dapat DUU min DVU sama dengan min DVU, dan DUV min DVV sama dengan DUV. Yang satu min, satu plus, jelas mereka berbeda. Karena mereka beda, mereka doubly resolve. Maka U, V doubly resolve oleh dirinya sendiri. Berikutnya kasus 2, jika U anggota S dan V-nya sama dengan X tadi, yang bukan anggota S. Perhatikan bahwa X memiliki tetangga minimal 2, maka dia pasti punya tetangga Y yang bukan sama dengan U. Maka DUU min DVU akan sama dengan min DVU. Dan DUY min DVY akan sama dengan DUY min 1. Karena tetangganya ya tadi, makanya 1 jaraknya. Nah, perhatikan bahwa si DUY ini jarak minimal itu kan 1 ya. Otomatis karena jarak minimalnya 1, maka si sisi kanan ini, yang persamaan di kanan, itu pasti nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Tidak mungkin negatif kan. Nah, sedangkan di kiri itu yang min DVU ini negatif. Maka mereka jelas berbeda. Dan jelas mereka itu mengakibatkan U dan si V-nya ini doubly resolve. Maka terbukti ya ternyata teorema 4.2. Nah, berikutnya kita akan langsung masuk ke tujuan utama kita. Misalkan Kn merupakan graf komplit dengan N besar sama dengan 1.
Dan sudah dipelajari bahwa beta G sama dengan N-1 jika dan hanya jika G-nya itu sama dengan Kn. Nah, berikutnya kita masuk ke lemma 5.1. Untuk N lebih besar sama dengan 2, maka psi Kn ini akan sama dengan maksimal di antara N-1,2. Oke, kita buktikan terlebih dahulu ya. Ini jelas ya, untuk yang pertama jelas, untuk K2 maka psi K2 sama dengan 2. Nah, untuk Kn dengan N besar sama dengan 2, dari teorema 4.1 tadi, teorema 4.2 yang barusan kita bahas, kita peroleh bahwa psi Kn itu akan lebih kecil sama dengan N-1. Ini udah dibahas ya tadi ya, yang kita pakai X dan yang lain-lainnya. Nah, dengan mudah juga kita ketahui bahwa pasti beta G ini akan lebih kecil sama dengan psi G. Ya jelas ya, karena beta G ini adalah himpunan pembeda satu titik, sedangkan psi G ini adalah himpunan pembeda 2 titik. Jelas pasti yang satu titik akan lebih kecil dari yang 2 titik. Maka kita udah ketahui juga bahwa si beta Kn ini adalah N-1, maka kita dapat tuliskan N-1 kecil dari psi G kecil dari N-1, sehingga si psi G-nya, atau dalam hal ini Kn, pasti akan sama dengan N-1. Nah, maka terbukti ya, lemma 5.1. Nah, berikutnya dari teorema 4.1, yang tadi 4.1 ini yang beta G plus psi H-1 ya. Dari teorema 5.1 dan lemma 5.1, maka diperoleh beta G cross Kn akan lebih kecil sama dengan beta G plus max N-2,1. Ini nggak perlu dibuktikan lagi ya. Ini fungsi langsung. Nah, berikutnya, kita bahas lemma 5.2. Untuk semua graf G dan N yang lebih besar sama dengan 1, maka beta G cross Kn akan lebih kecil sama dengan max N-1,2 beta G. Ini buktinya cukup panjang. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, buktinya, misalkan S merupakan metrik basis bagi G, pilih suatu R anggota VKN. Pilih himpunan T dengan T sama dengan max N-1 dengan kardinalitasnya sebanyak maksimal dari N-1,2 beta G. Dan syarat dari T itu sendiri sebagai berikut. Untuk setiap A anggota VKN kecuali R, terdapat V anggota S dengan AV anggota T. Dan syarat kedua, untuk setiap V anggota S terdapat A, B anggota VKN dengan AV anggota T dan BV anggota T. Ini syarat untuk si T-nya ya, kita bangun si T-nya. Nah, berikutnya, untuk membuktikan T ini himpunan pembeda bagi Kn cross G, maka kita akan pilih sebarang AV dan BW, anggota VKN G. Kasus 1, jika V sama dengan W, dengan menggunakan, balik lagi ke lemma 3.1, powerful sekali ya, yang proyeksi itu, ini berarti pada kolom yang sama, pada baris yang sama, maka akan diperoleh, mereka itu dapat dibedakan oleh T. Nah, untuk kasus 2, jika V tidak sama dengan W, maka pasti akan terdapat X anggota S yang membedakan mereka. Jelas dong, karena S ini adalah himpunan pembeda. Sehingga, tanpa mengurangi keumuman, kita bisa tuliskan dVx lebih kecil dari dWx. Oke, ini umum aja ya. Dari syaratnya di samping, maka terdapat C, D anggota VKN, sehingga Cx anggota T, dan Dx anggota T. Ini kita ambil dari syarat kedua. Ya, syarat anggota kedua. Nah, kasus ini akan kita bagi ke dalam 2-3 subkasus. Nah, untuk subkasus yang pertama, jika A tidak sama dengan C dan B tidak sama dengan C, maka kita dapat tuliskan DAV, CX ini akan sama dengan DVX plus 1, ya karena jarak A sama C sama dengan 1, karena mereka di complete graph ya. Dan itu akan lebih kecil dari DWX plus 1, tadi sudah kita cantumkan, yang merupakan DWX plus 1 ini adalah jarak dari DBW, CX juga, karena kembali lagi bahwa B sama C itu adalah tetangga karena mereka di complete graph. Maka AV dan BW dapat dibedakan oleh CX anggota T. Nah, untuk subkasus 2 sama saja ya. Untuk A tidak sama dengan D dan B tidak sama dengan D, dengan cara yang sama dengan subkasus 1, AV dan BW juga dapat dibedakan oleh DX anggota T. Ini mau DX mau CX terserah ya. Yang penting caranya sama. Untuk subkasus 3, jika A sama dengan C dan B sama dengan D, maka DAVCX ini akan sama dengan DVX, karena kan A sama C-nya sama, jadi jaraknya 0. Ini pasti akan lebih kecil dari DWX, jelas. DVX plus 1 aja lebih kecil dari DWX, pasti ini juga lebih kecil. Nah, ini akan lebih kecil juga dari DWX plus 1.
Nah, di mana DWX plus 1 ini merupakan jarak dari DBW, CX. Karena B sama C jaraknya 1 ya, karena balik lagi karena dia complete graph. Nah, maka AV dan BW dapat dibedakan oleh CX anggota T. Maka dengan bukti yang cukup panjang tadi, 5.2 terbukti. Nah, berikutnya ini tujuan utama kita, teorema 5.3. Untuk graf G dan graf komplit KN dengan N lebih besar sama dengan 2 beta G plus 1, maka beta KN cross G sama dengan N-1. Buktinya, dari koroleri 3.2, tadi yang tentang proyeksi-proyeksi itu, dan kita tahu bahwa beta KN sama dengan N-1, maka kita peroleh bahwa beta KN cross G ini pasti harus lebih besar sama dengan N-1. Sedangkan pada lemma 5.2 barusan, diperoleh bahwa beta KN cross G harus selalu lebih kecil sama dengan 1. Yang satu lebih besar sama dengan, yang satu lebih kecil sama dengan, maka pastilah beta KN cross G sama dengan N-1. Nah, sudah kita buktikan si teorema 5.3 ini, kita langsung saja ke efeknya. Efek langsungnya adalah dari teorema 5.3 dan beberapa yang telah kita pelajari ini, beberapa beta yang telah kita pelajari, maka kita ketahui bahwa beta KN cross PN ini akan sama dengan N-1. Karena beta PN ini pasti nilainya kan berapa ya? 1 ya. Beta PN itu nilainya 1, maka pasti akan memenuhi si syarat awalnya ini, si N lebih besar sama dengan 2 beta G plus 1. Nah, oleh karena itu, kita telah mengetahui tujuan utama kita di teorema 5.3. Nah, mungkin untuk teman-teman masih banyak yang belum jelas, mungkin ya, bisa mungkin ditanyakan langsung saja, biar bisa kita diskusi di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.